yang terhormat kepada Ibu Dr. Diah Fatma, yang saya banggakan kepada rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa berkumpul walaupun hanya bisa bertemu secara virtual saja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat dan hidayahnya serta kasih sayang kepada kita semua yang ada di sini. Di sini hari ini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena pepatah orang tua mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, nama saya Nabila Martayati selaku pembisnis muda di Indonesia. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Peluang Bisnis di Masa Pandemi. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 sedang berlangsung di seluruh dunia, termasuk di negara kita, yaitu Indonesia. Wabah COVID-19 di Indonesia sendiri bermula pada tanggal 2 Maret 2020 ketika ada 2 warga negara yang terkonfirmasi tertular oleh seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April 2020, wabah COVID-19 menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat sebagai provinsi yang paling terpapar virus corona di Indonesia. Sampai tanggal 11 Oktober 2020 kemarin, Indonesia telah melaporkan ada 333.449 kasus COVID-19 dan menempati peringkat kedua terbanyak di Asia Tenggara setelah Filipina. Wabah COVID-19 memberikan dampak yang besar terhadap berbagai sektor dan juga aspek, termasuk aspek ekonomi dan juga sektor ketenagakerjaan. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang serius terhadap sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Selama pandemi, sudah tercatat ada 1,79 juta pekerja yang harus dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja. Angka 1,79 juta pekerja ini diambil dari data Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang baru saja diperbaharui sampai tanggal 27 Mei 2020. Dampak pandemi COVID-19 di dunia ketenagakerjaan di Indonesia dilihat dari sisi pekerja, pengusaha, dan juga usaha mandiri. Dari sisi pekerja, terjadi gelombang PHK dan juga penurunan pendapatan yang terjadi akibat terganggunya kegiatan usaha dari berbagai sektor. Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan antara pekerja dan juga keluarganya. Untuk mengatasi hal tersebut, banyak para pekerja yang telah di-PHK memulai bisnis baru untuk kelangsungan kehidupan. Di era pandemi seperti ini, segala aktivitas itu memang dibatasi. Tapi bukan berarti kondisi tersebut membuat kreativitas kita juga ikut terhambat, termasuk dalam mencari peluang usaha. Apalagi sekarang sudah memasuki era new normal, di mana semua hal bisa kita jadikan bisnis. Misalnya, dalam bisnis kuliner atau makanan. Semua orang pasti butuh makan, apapun kondisinya. Oleh karena itu, sektor usaha makanan ini sangat tepat dan menjanjikan dilakukan di masa pandemi seperti ini. Apalagi ada aturan yang menyebutkan bahwa sektor usaha makanan diperbolehkan untuk tetap beroperasi di masa pandemi asal mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Ciptakan kreasi makanan yang menarik, yang unik, yang membuat orang-orang di luar sana tertarik terhadap makanan kita. Apalagi, makanan masih bisa dijual secara online, sehingga kita masih bisa menerapkan protokol kesehatan di dalamnya. Usaha selanjutnya yang masih kita bisa terapkan di masa pandemi seperti ini adalah dengan membuka jasa desain grafis. Usaha jasa desain grafis sangat menjanjikan dan menguntungkan di masa pandemi seperti ini. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak individu dan lembaga yang membutuhkan konten visual untuk berbagai kepentingan, termasuk dalam media promosi. Selanjutnya adalah usaha dalam pembuatan masker kain. Seperti yang kita ketahui, masker adalah barang yang wajib digunakan setiap harinya di masa pandemi seperti ini. Apalagi kita harus keluar rumah. Itu artinya kita harus menggunakan masker selalu. Dan fenomena ini membuat masker medis
menjadi barang yang cukup langka. Apalagi sudah terjadi kelangkaan, dan kalaupun ada itu harganya terbilang tinggi. Sampai akhirnya keluarlah himbauan dari pemerintah bahwa masker medis hanya diperuntukkan untuk para penjuang yang memulihkan pasien COVID-19. Dan untuk masyarakat dihimbaukan atau dikenankan untuk menggunakan masker kain sebagai alternatifnya. Hal ini bisa menjadi peluang usaha bagi kalian yang bisa memiliki keterampilan menjahit, dan hal ini juga sangat menguntungkan apabila dijalankan di masa pandemi seperti ini. Usaha selanjutnya adalah usaha menulis atau menjadi seorang content writer. Apakah kalian pernah mendengar hal yang menyenangkan adalah hobi yang dibayar? Oleh karena itu, untuk kalian memiliki hobi menulis, manfaatin kesempatan ini untuk menjadi penulis lepas atau menjadi seorang content writer. Manfaatin kesempatan baik-baik dengan membuat cerita pendek lalu dijualnya, atau kalian bisa mempostingnya di blog pribadi yang kalian punya, atau bahkan kalian bisa menciptakan novel atau buku lalu diterbitkan, sehingga kalian bisa menghasilkan uang melalui karya-karya yang kalian buat sendiri. Manfaatin kesempatan ini baik-baik, jadikan keterampilan yang kalian punya sebagai peluang usaha di masa pandemi seperti ini. Buat waktu kalian menjadi lebih berharga dengan menciptakan karya-karya baru yang bermanfaat buat diri kalian sendiri maupun orang banyak. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau penyebutan kata-kata, karena yang namanya kesempurnaan hanya dimiliki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.